Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak benernya di kelas ini? Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih kurang semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Nah, seperti biasa, agar lebih semangat ketika Bapak bilang apa itu buat moto sekolah kita, buat apa? Moto madrasah kita. Masih ingat nggak? Ketika Bapak bilang Ema Al-Qadir, jawabannya apa? Lupa lagi, baru juga minggu kemarin itu di bareng-bareng kita ucapin. Ya, ketika Bapak bilang Ema Al-Qadir, kalian jawabnya menjadi muslim yang taat, kuat, dan selalu menebar manfaat. Nah, begitu. Paham? Nah, ya, sok. Ya, 1, 2, 3. Ema Al-Qadir Menjadi muslim yang taat, kuat, dan selalu menebar manfaat. Ya, satu kali lagi. Ema Al-Qadir Menjadi muslim yang taat, kuat, dan selalu menebar manfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberikan kekonsistenan dalam semangatnya. Nah, Amin. agar terlihat lebih siap sebelum berdoa dan melaksanakan pembelajaran, silahkan luruskan terlebih dahulu kursinya, rapikan dulu kursinya, rapikan dulu pakaiannya, lihat di sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silahkan pungut terlebih dahulu ke tempat sampah. Ingat seperti yang Bapak katakan, lingkungan yang bersih dapat membuat kalian belajar dengan nyaman. Silahkan. Sudah? Ya baik, terima kasih Saci dan Amira telah membuang sampah. Semoga itu bisa menjadi bekal untuk kita untuk selalu menjaga lingkungan yang kita tempati agar selalu nyaman dan bersih. Nah, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Saci Apriluna. Yang kedua ada Rahmatul Istiqomah Amir. Iya, alhamdulillah. Nah, ada yang lupa ya? Ada yang lupa nggak? Apa coba? Oh, belum berdoa. Nah, betul sekali. Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan masuk. Maaf Ya. kesiangan. Habis dari mana Salsa? Habis dari Ada WC Pak. berdua. Ya, Ya, habis dari mana siapa sama Salsa? itu kan berapa kelas, Pak? Oh iya. Untung ya. Ada yang lupa apa? Coba ada yang lupa barusan? Berdoa. Nah, alhamdulillah kalian sadar ya bahwa berdoa itu merupakan sebuah hal yang sangat penting dan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Nah, silakan kepada Rahmatul Istiqomah Amir untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rahmatul Istiqomah Amir yang telah memimpin doa. Tadi kan di absen sudah. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita telah membahas apa? Masih ingat nggak? Nah, apa? Penurunan Nah, Al-Quran. kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Setia, Al-Quran itu diturunkan secara apa? Secara berlangsung-langsung atau mutawatir. Diturunkannya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Dan wahyu yang pertama itu surat apa, Salsa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya gimana? Baca apa? Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, terima kasih. Nah, Bapak sudah bertanya mengenai materi minggu yang lalu. Nah, Bapak anggap materi minggu yang lalu kalian sudah paham ya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak akan terlebih dahulu bertanya kepada siapa yang belum tanya sama Bapak? Kepada Salma. Ya, Salma. Salma itu sukanya atau hobinya apa? Hobinya masak. Oh, masak. Terus siapa yang orang yang menjadi favorit Salma atau idola Salma dalam memasak itu? Chef Juna. Oh, Chef Juna. Nah, misalkan Salma dan Chef Juna. Chef Juna juga itu merupakan orang yang ahli dalam masak. Kemudian dia itu sudah lihai, sudah pandai dalam memasaknya. Salma pun ingin menjadi Chef Juna. Nah, karirnya pun Salma ingin menjadi seperti Chef Juna. Akan tetapi bisa saja gitu Salma karirnya melebihi atau bahkan sama dengan Chef Juna. Akan tetapi keaslian Salma dengan Chef Juna itu tidak akan pernah bisa sama. Karena Salma akan tetap menjadi Salma selamanya, Chef Juna akan tetap menjadi Chef Juna selamanya. Nah, seperti itulah singkatnya. Ada yang tahu nggak kaitannya dengan materi hari ini apa? Perhatikan. Ya, apa? Ya, agak apa-apa. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai keotentikan Al-Quran. Sebelum ke materi, kompetensi dasar materi hari ini yaitu yang pertama 3.3 menganalisis bukti keotentikan Al-Quran, dan yang kedua 4.3 menyajikan contoh-contoh keotentikan Al-Quran. Nah, adapun tujuan pembelajaran materi hari ini, yang pertama itu memahami materi tentang penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan tantangan bagi siapapun yang melakukan keotentikan Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, menyajikan kesimpulan materi tentang penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan tantangan bagi siapapun yang melakukan keotentikan Al-Quran dengan baik. Dan yang terakhir, mengomunikasikan materi tentang penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan tantangan bagi siapapun yang melakukan keotentikan Al-Quran dengan baik. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini itu ya. Nah, selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan secara keseluruhan mengenai keotentikan Al-Quran. Nah, tadi kan sudah dikaitkan gitu ya dengan contoh tadi Salma dengan Chef Juna, keotentikan. Ada yang tahu keotentikan itu apa? Ya, keotentikan itu merupakan sebuah keaslian gitu, keaslian atau kemurnian. Nah, kalau misalkan di sini berarti kemurnian apa ya? Kemurnian Al-Quran. Artinya Al-Quran itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menandingi gitu, menandingi atau bahkan menyamakan gitu, seperti itu. Nah, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjamin keotentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Nah, bisa dibaca bersama-sama ya. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. dari Quran surat Al-Hijr ayat 9 ini yang artinya tadi sesungguhnya kamilah yang menurun Al-Quran. Nah, kami di sini berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan kami pula yang memeliharanya. Artinya Allah menurunkan Al-Quran berikut memelihara keaslian dan kemurniannya, gitu, seperti itu.
Nah, adapun kemurnian Al-Qur'an tersebut itu selain dilihat dari isinya gitu, bahwa Al-Qur'an itu merupakan sebuah apa? Kepada Nabi Muhammad itu sebuah mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi gitu. Nah, itu kan mukjizat yang berlaku sampai sekarang ini, berlaku sampai zaman saat ini. Satu-satunya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Seperti itu. Itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita gitu. Seperti itu. Adapun kemurnian dan keaslian Al-Quran itu dapat dilihat gitu, bahwa sekarang banyak orang yang menghafal Al-Quran, walaupun terkadang banyak cetakan-cetakan Al-Quran yang salah gitu, ada yang salah, tapi orang juga banyak menyadari kesalahan tersebut karena banyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Nah, penghafal Al-Quran itu merupakan salah satu bukti contoh bahwa Al-Quran itu memang asli, abadi gitu, dan bersifat ya tetap gitu, tetap tidak akan bisa ada yang merubah seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan di dalam tujuan pembelajaran ada mengenai apa tadi tujuan pembelajaran? Memahami materi dan penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan tantangan Allah bagi siapapun yang meragukan keautentikan Al-Quran. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tantangan apa saja sih tantangan Al-Quran apa saja sih yang bisa membuat bisa memastikan agar orang yang meragukan itu bisa percaya gitu bahwa Al-Quran itu memang ada gitu. Nah, yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Nah, hal ini tertuang di dalam Quran surat At-Tur ayat 33 dan 34. Nah, di dalam Quran surat At-Tur ayat 33 dan 34 ini dijelaskan bahwa silahkan gitu, kalian boleh menentang Al-Quran gitu, boleh menentang Al-Quran, tapi coba kalian buat yang semisal Al-Quran ini, apakah ada atau tidak gitu. Jangankan masa sekarang, ketika masa Nabi pun tidak ada seseorang yang mampu membuat Al-Quran secara keseluruhan, apalagi di zaman sekarang. Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi itu sudah sangat canggih, tapi tidak akan pernah bisa ada orang yang mendatangkan gitu, atau membuat semisal dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, untuk ayatnya ini nanti menjadi tugas kalian untuk menghafalnya gitu dan memahami ayat tersebut. Nah, yang kedua, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya gitu. Nah, yang kedua ini tertuang dalam Quran surat Hud ayat 13. Nah, di dalam Quran surat Hud ayat 13 ini seperti yang tadi di nomor 1, silahkan gitu. Silahkan orang kafir ataupun orang yang meragukan Al-Quran itu boleh meragukan, boleh tidak percaya, tapi coba gitu. Tapi coba datangkan 10 surat semisalnya. Misalkan semisal Quran surat yang pendek-pendek sajalah, Quran surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, tidak akan pernah bisa gitu. Ada orang yang membuat semisal surat tersebut gitu. Nah, yang ketiga, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Di hal ini tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 ini dijelaskan, silahkan gitu, kalian boleh meragukan, boleh tidak percaya kepada apa, tapi coba gitu, buat atau bikin atau ya buatlah, datangkan surat semisal satu saja gitu, satu saja seperti tadi ya, pendek-pendeknya Al-Kautsar. Jika kalian mampu ya berarti itu boleh kalian ragu, boleh tidak percaya, tapi sampai sekarang pun, dari zaman dulu sampai sekarang pun tidak ada yang bisa membuat atau mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, itu tantangan mengenai Al-Quran gitu bagi siapapun yang meragukannya. Nah, itu pembahasan secara keseluruhan gitu. Nah, sekarang kan tadi di sini sudah jelaskan ada Al-Quran itu menentang tantangan Al-Quran, mengenai tantangan Al-Quran. Kan ada 3 ayat di sini. Di sini ada berapa orang? 8. Oh, 8. Berarti dibagi 3 kelompok ya, ada yang 3, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nah, dibuat
tiga orang tersebut lingkaran, kayak lingkaran lah, jangan seperti ini, biar kalian menghafalnya bisa. Jadi menghafalnya tetap secara tiap kelompok itu 3 ayat, tapi di 3 ayat itu dibagi-bagi. Misalkan yang pertama, misalkan yang kelompok pertama ada Saci, Septia sama Sapa. Nah, kelompok pertama tersebut dibagi-bagi. Septia bagian yang surat-surat Atur, kemudian Sapa bagian Hud, dan Saci bagian Al-Baqarah. Tapi menghafalnya secara bareng-bareng. Jadi gunanya untuk apa di kelompokan tersebut? Agar nanti kan hafalan, nanti misalkan dites terlebih dahulu di sana, nanti kita tes, kalau misalkan sudah siap dites sama Bapak. Jadi untuk sekarang kan Bapak sudah menyuruh untuk membawa Al-Quran ya? Ya. Pada bawah semua? Bawa. Al-Qurannya ada yang ada terjemahannya ya? Ada. Ya, baik, alhamdulillah. Nah silakan sekarang duduk per kelompok. Bapak kasih waktu selama 20 menit lah. 20 menit saja terlebih dahulu. Silakan. Dibuat melingkar ya, 3 orang 3 orang. Ini seorang satu orang. Itu saja. Ya sudah hafal? Sudah. Oh ya sudah. Salman, Bapak mau minta tolong Salman. Boleh ambilkan kursi di sini buat satu saja. Ya baik, terima kasih Salman. Nah untuk sekarang kelompok 1 terlebih dahulu yang menghafal Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34 siapa? Ya, silakan silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah selanjutnya dari kelompok 2 yang menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Ya siapa? Iya. Oh Septia. Silakan Septia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin
selanjutnya yang menghafal Quran surat Hud ayat 13 dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang menghafal Quran surat 13? Oh, Salman. Kita siapa? Salman, Pak. Salman. Silakan Salman nunjuk ke depan. Oh, diganti sama Risa, boleh. Masya Allah Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, alhamdulillah ya sudah semua terkait hafalan mengenai tantangan Al-Qur'an gitu. Untuk bagi siapa saja yang meragukannya. Nanti kita waktunya hampir sudah habis ya. Tadi Bapak sudah membahas mengenai keotentikan Al-Qur'an. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Salman, keotentikan itu apa Salman? Apa? Kenapa Salman bertanya dulu ke teman kepikirnya? Kamu hatiin ya tidur. Oh, begadang habis nonton bola. Oh iya, gak apa-apa. Nah, tadi di dalam Quran surat berapa Allah berfirman untuk menjaga dan menjaga keaslian atau kemurnian Al-Quran itu sendiri? Quran surat. Ada yang hafal enggak? Apa? Siapa yang hafal? Oh, silakan sapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, tahu nggak artinya? Tahu Pak. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, betul. Tadi juga kan Al-Quran itu sebagai mujizat. Nah, mujizat itu apa? Ada yang tahu? Kejadian yang Ya, acungkan tangan. Acungkan tangan, jangan sendiri-sendiri, jangan beraninya. Jangan sapa terus. Sama. Oh, sama. Apa itu mujizat? Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa. Luar biasa diberikan kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi. Nah, mujizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-Quran. Mengapa Al-Quran bisa menjadi mujizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW? Karena masih ada sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya, udah paham. Nah, satu lagi terakhir, Bapak ingin bertanya kepada yang belum menjawab, Risa. Tantangan Al-Quran itu kan ada 3. Apa saja? Sebutkan satu saja. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Allah untuk mendatangkan kebenaran secara keseluruhan. Itu dalam Quran surat apa? Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. Alhamdulillah. Bapak rasa materi hari ini sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Karena waktunya sudah habis, Bapak pamit undur diri. Mohon maaf apabila dari Bapak banyak kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dilanjutkan doa kifaratul majelis bersama-sama. Namun sebelum ditutup agar lebih semangat seperti yang tadi di awal ketika Bapak bilang apa coba masih ingat? Masya Allah. Nah, ketika Bapak bilang itu kalian jawab apa? Menjadi muslim yang taat, kuat, dan selalu mendengar manfaat. Iya. Ya, Bapak akan mimpin ya. Sekarang 1, 2, 3. Emal Qadir. Menjadi muslim yang taat, kuat, dan selalu mendengar manfaat. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari sudah selesai. Tadi juga sudah ditutup dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat tadi, dan kemudian di selanjutnya diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas di sekolah kita ini. Kami berdoa diri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.